Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bertemu lagi dengan saya Vera Kurniasari dari kelas 11 TKJ 1 ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dynamic routing BGP ya teman-teman, atau dynamic routing dengan protokol BGP. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai protokol EIGRP dan OSPF ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan bahwa EGRP dan OSPF itu masuk pada IGP, teman-teman. IGP itu apa sih? IGP adalah Interior Gateway Protocol. Sedangkan BGP itu adalah termasuk EGP, teman-teman. EGP itu adalah Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk perbedaannya itu adalah kalau IGP itu adalah AS atau perusahaan, sementara untuk EGP itu adalah inter AS ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk AS itu ibaratkan perusahaan. Nah, misalkan di sini itu ada google.com yang mempunyai AS-nya adalah 100. Jadi, teman-teman, untuk google.com di sini AS-nya adalah 100, sementara di Facebook itu AS-nya adalah 200 dan di Twitter juga ada 300. Nah, untuk di google.com di sini tuh ada misalkan saja di sini ada router, server. Sementara di Facebook itu ada router, server. Sementara di Twitter itu ada router, server ya teman-teman. Oke, nah di sini itu kan banyak ya teman-teman. Untuk ini butuh yang namanya adalah BGP. Nah, misalkan saja untuk menghubungkan Google ke Facebook, begitupun dengan Twitter ke Google maupun ke Facebook. Nah, itu harus menggunakan yang namanya BGP. Kalau EGRP dan USPF digunakannya itu di dalam sebuah perusahaan, misalnya router ketemu router, itu memakai EGRP atau USPF teman-teman, atau server-servernya gitu ya. Nah, kalau misalkan semua ini dihubungkan dengan google.com, dengan router-router dan server yang banyak itu mau dihubungkan dengan Facebook, dengan router dan server yang banyak ini, kita akan gunakan yang namanya BGP. Begitupun dengan Twitter, dengan banyaknya router dan server yang akan dihubungkan ke Facebook, nah itu adalah BGP ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan kepada kalian, yaitu kita akan masuk kepada Google Chrome. Kita ketikkan di sini itu adalah bgp.he.net. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan Indosat Internet Network Provider. Di sini kita akan mengklik AS4761-nya. Baik teman-teman, di sini kita masuk kepada AS Info ya teman-teman. Nah, untuk AS Info itu ada yang kayak IP-nya berapa dan banyak info pada AS-AS ini. Lalu kita di sini juga akan menemukan grep V4 atau IP versi 4, lalu ada grep V6, arti juga IP versi 6. Lalu di sini kita coba akan mengklik grep V4 ini. Lalu di sini muncul topologi jaringan perusahaan teman-teman. Di sini coba kita lihat. Nah, ini adalah untuk AS38757 itu ada PT Indonesia Command Plus. Lalu pada AS4761 itu adalah Indosat Internet Network. Lalu ada AS174 itu adalah Cogent Communication LLC dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ini adalah perusahaan yang memakai BGP. Di sini kita akan membuat setup topologi dua router ya teman-teman. Seperti biasa kita akan menambahkan dua router dan dua PC-nya. Kita akan menambahkan dua router ya. Di sini 2911. Lalu dua PC. Jangan lupa kita sambungkan lalu kabelnya dari router 1 ke router 2, dari router 1 ke PC 1, dari router 2 ke PC 2. Kita rubah dulu namanya ya teman-teman. Ini adalah router 2.
Ini adalah router 1. Ini adalah PC 2. Dan ini adalah PC 1. Di sini tertulis bahwa IP pada PC 1 itu ada 192.168.1.2/24, sedangkan IP pada PC 2 itu ada 192.168.2.2/24, sedangkan pada router pertama itu adalah gig 0/0-nya itu ada 10.10.10.1/30, dan pada gig 0/1-nya itu adalah 192.168.1.1/24, sedangkan pada router kedua itu ada gig 0/0-nya itu adalah 10.10.10.2/30, sedangkan di gig 0/1-nya itu adalah 192.168.2.1/24 ya teman-teman. Pertama-tama di sini kita akan memasukkan IP pada PC-nya terlebih dahulu. Lalu subnet mask-nya. (1.1). Lanjut kepada PC 2. Desktop IP kan desktop lalu itu 9.2.2. Subnet mask-nya lalu 92.168.2.1. teman, kita langsung close. Di sini kita akan ke router 1 dulu. CLI no. Nah, di sini untuk gig 0/1 dan 01-nya yang sebelah router 2 itu akan di-shutdown-kan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita enable conft, lalu interface rank gig 0/0 sama dengan 1, kita enter, lalu no shutdown. Setelah itu kita akan men-shutdown-kan pada router 2 ya teman-teman. Di sini ke router 2 CLI no conft interface rank gig 0/0 sama dengan 1, enter, no shutdown. Bisa kita lihat di sini sudah hijau ya teman-teman. Lalu kita akan kembali kepada router 1 lagi. Kita akan mengonfigurasi interface gig 0 terlebih dahulu. Kita masukkan IP ya teman-teman, ini yang 10.10.1-nya. Dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.255.252, karena ini trafficnya adalah 30. Lalu enter, lalu kita exit, lalu interface gig 0/1 IP 192.1.1 dengan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Kita enter, lalu exit, langsung ke router 2. Kita exit dulu, interface gig 0/0. Sini untuk gig 0/0 adalah 10.2 IP dengan subnet mask-nya
252. Kita enter. Lalu exit. Interface gig 0/1. IP untuk di gig 01 itu ada 2.1 dengan subnet masnya yaitu 255.0. Kita enter. Lalu exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi BGP-nya pada dua router, teman-teman. Di sini kita akan ke router pertama. Lalu kita ketikkan router BGP. Kita ketikkan tanda-tanya di sini. Baik, teman-teman. Di sini ada komen untuk memasukkan autonomous system number ya, teman-teman. Nanti di sini artinya pada router kedua atau router yang terhubung itu harus sama autonomousnya, teman-teman. Misalkan pada router pertama menggunakan 2, maka pada router keduanya harus memakai angka yang sama. Di sini kita pakai saja angka 1. Kita enter. Nah, teman-teman tahu kan bahwa untuk melakukan dynamic routing itu kita harus mengadvertise-nya dulu. Nah, untuk IGRP itu langsung ke network IP subnet mask ya, teman-teman. Lalu jalurnya itu untuk IGRP. Nah, untuk USPF itu memasukkan network IP-nya dengan will card bits-nya dan area 0. Nah, untuk BGP itu kita itu harus memasukkan tetangganya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini kita langsung masukkan saja ya. Tangganya di sini itu adalah 10.2. Networknya adalah 10.2. Lalu kita ketikkan tanda tanya lagi. Nah, di sini kita disuruh mengetikkan remote AS-nya. Di sini kita akan mencoba mengetikkan remote AS, lalu ketikkan tanda tanya lagi. Nah, teman-teman, jadi untuk AS of remote network itu artinya bahwa misalkan pada suatu perusahaan ini adalah misalkan ya router 1 itu adalah Google dan router 2 itu adalah Facebook. Nah, dan untuk Google ini itu adalah AS1 dan Facebook itu AS2. Kita tulis di sini. Kalau router pertama itu adalah AS1 dan pada router kedua itu adalah AS2. Seperti itu ya, teman-teman. Kita rapikan dulu di sini. Itu adalah AS1, AS2. Dan jadi di sini kita akan menyeting ini itu adalah 2. Misalkan saja teman-teman, karena tadi itu adalah yang pertama. Karena ini adalah router pertama, teman-teman ya. Nah, misalkan saja remote AS. Di sini kita ketikkan 2, lalu enter. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengadvertise IP yang akan dipromosikan ya. Di sini adalah network titik 0. Kita tanda tanya. Nah, teman-teman, di sini ada network mask. Nah, untuk yang USPF itu kan menggunakan wildcard bits ya, teman-teman, atau masknya. Nah, untuk yang BGP ini kita akan memasukkan subnet masknya sama seperti BGP. Maka di sini kita akan mengetikkan mask 255.252. Kenapa 252? Karena prefixnya itu adalah 30 ya, teman-teman. 252. Lalu kita enter. Lalu network
192 168 1.0. Nah, lalu pasnya titik 0, kita enter, lalu exit. Baik teman-teman, jadi itu adalah konfigurasi BGP pada router pertama, lalu kita akan mencoba konfigurasinya pada router kedua. Kita ketikkan router BGP 2, naik port yaitu adalah 10.1 remote AS 1 ya teman-teman, kita enter. Selanjutnya di sini kita akan mengetikkan network 10.10.10.0 mas, itu 255.255.255.252, lalu network 192.168.2.0 mas, terus 255.255.255.0, lalu kita exit. Kemudian kita akan mengeceknya ya teman-teman, kita ketikkan N2, lalu adalah show IP BGP summary, kita enter. Nah teman-teman, di sini terlihat bahwa untuk networknya itu adalah 10.1, lalu untuk stepnya itu adalah 4, yaitu ada 4 IP di networknya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba mengetikkan show IP route. Ya teman-teman, di sini untuk BGP-nya itu adalah 1.0 dan 2.0 ya teman-teman. Nah ini untuk B itu adalah BGP, ini ya teman-teman, untuk B adalah BGP. Nah, karena di sini untuk udah ada 1.0 dan 2.0, artinya bahwa PC1 dan PC2 itu sekarang sudah bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita akan mencoba mengepingnya dari PC1 ke PC2. Dan ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini akan membahas mengenai step topologi 3 router ya teman-teman. Kita di sini akan menambahkan 1 router dan 1 PC. Kita pilih yang 2911. Lalu PC 1. Dan jangan lupa kita sambungkan kabelnya dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke PC 3. Dan di sini tertulis bahwa IP pada PC 3 itu adalah 192.168.3.2/24. Nah, di sini pada router kedua ini menambahkan network yaitu 110.10.10.3/30. Nah, terus pada router ketiga itu pada 0/0-nya itu adalah 10.10.10.4/30. Sedangkan yang gig 0/1 itu adalah 192.168.3.1/24. Di sini kita akan mengkonfigurasi router 2 terlebih dahulu. Lalu kita akan mengetikkan config interface gig 0/2. Kita knock-down-kan terlebih dahulu teman-teman. Lalu kita ketikkan IP-nya itu ada 10.3 titik 3 teman-teman, lalu dengan subnet masknya kita enter. Oke teman-teman, di sini ada komen bad mesh. Coba kita ulangi lagi ya teman-teman. Dan masih tetap kita di sini akan mencoba menggantinya pada router 2 gig 0/2 yaitu 10.10.20.1
Lalu pada gig 0/0 pada router ketiga itu adalah 10.10.20.2. 10.10.20.1, 10.10.20.2 ya teman-teman. Kita akan mencoba kembali router 2 yaitu IP ADD 10.10.20.1 dengan subnet masnya 252. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita akan kembali kepada router 3 CLI no enable conft interface rank gig 0/0 sama dengan 1 no shutdown. Kita enter, kita lihat apakah sudah hijau. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Lalu kita ketikkan interface gig 0-nya. Di sini ada 10.20.2 ini 10.10.20.2 dengan subnet masnya itu 252. Enter, lalu exit, interface gig 0 SK1. Kita enter, lalu IP ADD-nya adalah untuk gig 01 itu 3.1, 3.1 dengan subnet masnya. Lalu kita enter, lalu kita exit. Setelah itu kita masukkan pada IP address-nya pada PC3, IP configuration 192.168.3.2, lalu subnet masnya, lalu IP gateway-nya 3.1. Kita close. Nah, selanjutnya di sini akan ada konfigurasi BGP dengan 3 router ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di router 1 ini adalah AS1, router 2 itu adalah AS2, dan router 3 itu adalah AS3. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba ke router 2. Di sini kita akan memasukkan advertise-nya. Kita di sini ketikkan router BGP 2 ya teman-teman. Lalu kita masukkan network-nya, yaitu adalah 10.2. Kita tanda tanya. Nah, teman-teman, di sini ada remote AS ya. Di sini kita ketikkan remote AS, yaitu adalah 3. Karena ini adalah AS-nya 3 ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu network, network 10.20.0 mas 255.255.252. Kita enter, lalu kita akan ke router 3. Kita akan mengetikkan router BGP 3, lalu enter, networknya yaitu adalah 10.10.21, lalu
remote AS-nya itu adalah 2. Enter. Lalu kita akan masukkan network 10 10 20.0 ya teman-teman. Lalu masnya itu adalah 252. Enter. Lalu network itu adalah 3.0 3.0 255 Ayo kita lupa mematikan masnya seperti ini ya. Lalu kita exit. Setelah ini kita akan mengeceknya ya. Kita ketikkan do IP route. Kita enter. Baik teman-teman, di sini ada tambahan ya teman-teman untuk BGP-nya. Itu adalah 1.0, 2.0, dan 3.0. Nah teman-teman, untuk 1.0 itu adalah milik router pertama, dan 2.0 itu adalah punya router kedua, dan 3.0 itu adalah router ketiga ya teman-teman. Kita di sini juga akan mengecek pada router kedua. do IP route. Nah, di sini juga ada teman-teman 1.0, 2.0, dan 3.0. Lalu pada router pertama, konfig IP route. Di sini juga ada teman-teman 1.0, 2.0, dan 3.0. Nah, di sini ada tambahan teman-teman. Untuk 1.0 itu adalah milik router pertama, dan 2.0 itu adalah router kedua, dan 3.0 adalah milik router ketiga. Dan di sini ada 20.0 itu adalah jalurnya. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengirimkan paket PC1 ke PC3. Successful ya teman-teman. Lalu PC2 ke PC3 dan juga successful. Dari PC1 ke 2 juga successful. Baik teman-teman, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.